Mari silakan Pak Nova untuk membuka di dalam doa ya. Mari kita doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati hari kami sampai pada malam hari ini. Terpujilah namamu ya kan, sehingga Engkau juga mau menggugah hati dan pikiran kami untuk dapat mendapat pencerahan dari Pak Wenas Langit yang nanti akan mencerahkan kami bagaimana lebih tentang isi Alkitab. Kiranya Engkau juga memberi kami pencerahan melalui Roh Kudus-Mu sehingga hati dan pikiran kami dapat tunduk kepada kuasa-Mu, dan juga Engkau memberkati setiap device yang kami pakai dan juga jaringan yang kami pakai juga, sehingga kami dapat dengan lancar mendengarkan semua yang dibawakan oleh Pak Pendeta. Kiranya juga memberkati seluruh jemaat yang hadir ataupun yang akan hadir. Kiranya Engkau menggerakkan hati seluruh jemaat yang hadir untuk dapat mampu mengenali kamu, untuk dapat mendapat pencerahan dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Ya, terima kasih Pak Nova. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam kursus Alkitab, kursus teologi untuk umat yang kedua pada malam hari ini. Pada minggu lalu kita telah mendapatkan pencerahan dan pengantar umum mengenai Perjanjian Baru. Nah, malam hari ini kita akan belajar mengenai kitab-kitab Injil, pengantarnya, dan juga Injil-Injil sinoptik yang bagian yang pertama. Kita akan kembali mendapatkan penjelasan dari Bapak Pendeta Wenas Kalangit dari LAI. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wenas. Oke, Bu Tiur, terima kasih. Kedengaran ya suara saya? Terdengar, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, jadi sebagai Bapak Ibu yang terkasih, selamat jumpa kembali. Ini kali kedua kita. Ya, sebagaimana diinformasikan oleh Tiur tadi, malam ini kita akan mulai bicara tentang kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Kita mulai dengan kitab yang ada dalam urutan pertama di Perjanjian Baru. Mungkin kita tidak akan bisa menyelesaikan 4 Injil pertama, 4 kitab pertama, karena itu kita alokasikan di dalam 2 kali bahan malam ini dan minggu depan tanggal 16 Agustus. Oke, Bapak Ibu, tolong kita lanjut dengan slide berikutnya. Ya, saya asumsikan Bapak Ibu semua sudah pernah membaca Matius, Markus, Lukas, bahkan seluruh Perjanjian Baru ya. Maksud saya membacanya bukan sepotong-sepotong atau sepenggal-sepenggal, tapi mulai dari pasal pertama sampai pasal terakhir setiap kitab. Saya tahu GKI itu jemaat GKI sangat antusias dengan program-program baca Alkitab. Nah, saya kira Bapak Ibu setuju setelah membaca kitab-kitab Injil bahwa yang ada di sana dalam kitab-kitab tersebut adalah cerita tentang hidup kerja dari sosok yang bernama Yesus, termasuk di dalamnya tentang sengsara, derita, kematian, dan kebangkitannya,
dan apa-apa yang terjadi pasca kebangkitan itu. 3 dari 4 kitab Injil itu, kalau kita baca, itu mempunyai banyak sekali kesamaannya. Baik dalam alur narasi, mulai dari awal pelayanan Yesus sampai kepada kematian dan kebangkitannya, pun dalam hal pilihan diksi, itu banyak sekali yang sama mereka gunakan. Tapi selain ada kesamaan, ada juga hal-hal yang tidak sama jika ketiganya itu diperbandingkan. Nah, karena mereka itu mempunyai banyak kesamaan, maka sebutan untuk ketiga kitab Injil ini adalah Injil-Injil sinoptik. Saya kira Bapak Ibu semua sudah akrab dengan sebutan ini, Injil-Injil sinoptik. Nah, karena 3 Injil pertama ini diberi nama Injil-Injil sinoptik, maka Injil lainnya itu Injil keempat, Injil Yohanes, lazim disebut dengan nama Injil keempat untuk membedakannya dengan Injil-Injil sinoptik. Nah, kata yang dipakai untuk kitab-kitab ini itu kata Injil. Saya kira juga Bapak Ibu semua tahu Injil ini asal katanya adalah dari bahasa Yunani Evangelion. Sebetulnya gabungan dari 2 kata eu dan angelion. Eu itu baik, angelion itu kabar. Kita ingat kata malaikat juga angelos itu karena dia membawa kabar, pengabar. Nah, Inggrisnya saya kira semua kita tahu gospel. Katanya ada yang menjelaskan gospel itu sebetulnya adalah dari kata good spell. Spell saya tahu, saya kira kita tahu, dia juga saya kira kita tahu. Tapi maknanya adalah kabar baik, Evangelion. Nah, kenapa kata ini dipakai untuk menyebutkan kita pertama itu? Diduga kuat karena orang-orang yang percaya mula-mula, jadi umat Kristen perdana itu yakin bahwa Yesus yang dikisahkan dalam kitab-kitab itu memang pas atau mengisi peran yang dikatakan dalam Yesaya 52 ayat 7 dan 61 ayat 1. Itu saya kutip di slide berikutnya. Ini isi dari 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan berita kabar baik. Dan kabar baik ini Injil ya. Dalam Yesaya 61 ayat 1, sana kita bisa membaca roh Tuhan Allah ada pada. Karena Tuhan telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Ini lagi Injil kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati. Itu di Yesaya 61. Dalam Lukas pasal 4, kita baca mulai dari ayat 16 sampai 21, saya tidak kutip di sini secara keseluruhan karena akan makan banyak tempat. Tapi di sana dinyatakan bahwa Yesus itu menyampaikan kabar baik. Khususnya ayat 18. Ya, slide berikutnya. Di dalam surat-surat Paulus, dan saya kira kita akan tahu nanti, atau Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya, bahwa
bahwa surat-surat Paulus ini lebih tua waktu penulisannya dibandingkan dengan kitab-kitab Injil. Artinya kitab-kitab Injil ditulis lebih, surat-surat Paulus ini ditulis lebih dulu dari kitab-kitab Injil ditulis. Tapi dalam surat-surat Paulus, ungkapan atau frasa kabar baik memang sudah digunakan secara umum sebagai istilah teknis untuk kabar yang diberitakan atau diwartakan oleh Paulus dan penginjil-penginjil atau rasul-rasul lainnya. Dan sebagaimana kita tahu lagi dari surat-surat Paulus, terutama Korintus, fokus dari Injil yang mereka beritakan itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Kita ingat dalam Markus pasal 1 ditemukan kata Injil. Paulus memakai kata Injil untuk mengungkapkan apa yang dia tulis. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Saya kira kita ingat awal dari tulisan Injil Markus itu. Inilah awal dari Injil tentang Yesus Kristus. Karena Markus menggunakan diksi Injil untuk menyebutkan apa yang dia tulis. Dan kita tahu bahwa apa yang dia tulis itu adalah cerita tentang Yesus. Maka kemudian semua tulisan tentang Yesus diberi nama Injil. Semua tulisan yang bercorak seperti Injil Markus berisi tentang Yesus itu disebut Injil. Sehingga dikatakan bahwa Injil menjadi salah satu corak sastra. Dia bukan hanya sekedar sebuah pengungkapan untuk menunjuk pada kabar baik, tapi Injil itu sendiri sudah menjadi semacam corak sastra. Sama seperti surat merupakan juga corak sastra dalam Perjanjian Baru, Apokalipse juga merupakan sebuah corak sastra dalam Perjanjian Baru, perumpamaan atau cerita mukjizat juga merupakan corak sastra. Injil juga setara dengan itu dari segi corak sastra. Secara tradisional kita tahu bahwa Injil itu dikenakan kepada keempat kitab pertama dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebenarnya orang mengusulkan lebih pas untuk mengatakan bukan Injil Matius, Injil Markus, tapi disangkapi dengan kata menurut. Injil menurut Matius, Injil menurut Markus, dan seterusnya. Ada pemahaman yang cukup signifikan dengan menambah kata menurut di sini, yaitu bahwa keempatnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan berkisah tentang Injil-Injil yang berbeda. Ini kalau kita tidak pakai menurut ya, cuma Injil Matius, Injil Lukas, olah-olah itu Injil kepunyaan Matius, Injil kepunyaan Lukas, dan seterusnya. Jadi kata atau tambahan kata menurut di sini untuk memperjelas bahwa keempatnya bukan berkisah tentang Injil-Injil yang berbeda, melainkan mereka berkisah tentang Injil yang satu dan sama, tapi dalam versi masing-masing. Menurut di sini bisa diartikan sebagai versi Injil, versi Matius, Injil, versi Markus, dan seterusnya. Nah, karena keempatnya ada di dalam Alkitab kita, ada dalam kanon Perjanjian Baru, maka keempat Injil itu juga mempunyai nama lain, yaitu Injil-Injil kanonik. Injil-Injil yang diakui secara kanonis. Bapak Ibu, ini kita lihat secara keseluruhan tentang masing-masing kitab Injil.
dalam semua kitab Injil, jadi ada 4 ini ya, klimaksnya sebetulnya adalah pada sengsara, kematian, kebangkitan Yesus. Nah, ada seorang pakar ketika Martin Kahler, dia bilang begini, kitab-kitab Injil seyogianya adalah kisah sengsara Yesus dengan introduksi yang diperluas. Jadi apa-apa yang ada sebelum kisah tentang sengsara itu bagi Martin Kahler ini adalah introduksi terhadap kisah sengsara. Fokus dari Injil adalah sengsara itu sendiri. Kitab Injil yang isinya atau fokusnya pada sengsara, kitab Injil kanonik, ini yang membedakan sebetulnya dari, Bapak Ibu pasti sudah tahu apa yang disebut dengan Injil-Injil apokrif, kitab-kitab yang dikategorikan sebagai kitab Injil tapi bukan kanonik, artinya tidak ada di dalam kanon Perjanjian Baru. Mengapa? Karena aspek sengsara dalam kitab-kitab Injil itu nanti akan kita paham lagi, tidak terungkap dalam Injil-Injil yang bukan kanonik ini. Bapak Ibu pasti sudah dengar apa yang namanya Injil apokrif ya. Misalnya yang saya hadirkan sebagai contoh di sini, Injil Thomas itu tidak ada dalam Perjanjian Baru kita ya. Karena itu kita katakan apokrif, bukan kanonik. Isi dari kitab Injil ini adalah koleksi tentang perkataan-perkataan atau apa yang diucapkan oleh Yesus. Dan Injil ini dikenal di kalangan kaum Gnostisisme yang muncul ke permukaan secara berkubu-kubu pada abad kedua dan abad ketiga Masehi. Itu berarti jauh sesudah masa hidup Yesus ya. Injil-Injil itu sebetulnya tidak mengungkapkan tentang narasi seperti yang sudah dibuat sebagai kerangka oleh Markus. Kalau dalam Injil Markus lalu diikuti oleh Matius dan Lukas, itu sudah ada kerangka tentang Injil itu ya. Tidak hanya penekanannya tidak hanya pada apa yang Yesus katakan, tapi juga pada bagaimana Yesus menjalani hari-hari hidupnya. Bagaimana Yesus berbuat sesuatu, bukan hanya berkata tentang sesuatu. Itu pola itu, kerangka itu sudah ada, disodorkan oleh Markus. Dan itulah yang menjadi kerangka Injil. Karena itu, koleksi tulisan yang isinya hanyalah perkataan Yesus, seperti yang ada dalam kitab Injil apokrif, tidak sesuai sebetulnya disebut atau dikategorikan secara sorak-sorak sastra sebagai Injil. Nah, untuk informasi, sekali lagi mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu juga bahwa Injil Thomas berisi 144 sayings of Jesus dan perumpamaan. Perumpamaan juga merupakan saying of Jesus. Dan tidak ada di sana narasi serta informasi mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Padahal apa yang kita sebutkan terakhir ini itu justru yang merupakan ciri dari sastra Injil. Sekira kita bisa paham kenapa ada persoalan dengan ini semua. Pertama, dari segi batu itu jauh lebih kemudian mengungkapkan situasi yang sudah berbeda jauh dengan masa hidup Yesus. Dan salah satu aspek yang ada dalam sastra Injil itu tidak dipenuhi oleh kitab-kitab itu. Nah, apakah Injil karena dia bercerita tentang kehidupan Yesus itu sama dengan biografi modern maksudnya ya, cerita tentang kehidupan seseorang?
Kita katakan sini bahwa kitab-kitab Injil sesungguhnya adalah dokumen tertulis yang agak unik. Tulisan-tulisan ini tidak bisa dikategorikan sebagai biografi murni, sebab perhatian dari kitab-kitab Injil ini tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dituntut dalam sebuah biografi. Biografi itu kronologisnya jelas ya, dan peran-peran khusus dari sosok yang mau ditampilkan itu juga dijelaskan. Misalnya sebuah biografi tentang seseorang dimulai dari kelahiran dan berlanjut terus dengan aspek-aspek historis dan karakter dari orang itu. Tapi kalau kita ingat Markus sebagai bingkai atau kerangka dari Injil, dia tidak memulai dari kelahiran Yesus. Cerita tentang kelahiran Yesus hanya ada dalam Matius dan Lukas. Saya kira kita tahu semua. Nah, kalau apa yang kita temukan dalam Markus itu lalu diperhadapkan dengan biografi murni, ya itu tidak klop, ya tidak pas. Memang dalam kitab-kitab Injil ada jejak-jejak yang menjadi ciri biografi kuno, yaitu penggambaran tentang karakter seorang tokoh. Karakter Yesus digambarkan secara banyak, menampilkan cerita tentangnya. Itu ada banyak sekali apa yang dia lakukan, di mana dia berjalan, berhadapan dengan siapa dia, apa yang dia katakan, dan memaparkan kembali perkataan-perkataan yang diucapkan oleh tokoh itu yang kita temukan dalam kitab ini. Di dalam hal tertentu Injil agak sulit diklopkan dengan biografi, tapi dalam hal tertentu aspek-aspek dalam kitab Injil itu bisa dikategorikan atau bisa dicocokkan dengan sebuah biografi. Ini yang perlu kita baca ini lagi. Ya. Di dalam kitab-kitab Injil dihadirkan esensi hakikat dari kabar baik. Dan itu memang ditunjukkan dalam kitab-kitab Injil itu bagaimana esensi dari kabar baik itu memang klop atau terhubung erat dengan sosok dan dengan kehidupan Yesus. Dalam hal ini kitab-kitab Injil kanonik dapat disetarakan dengan beberapa biografi kuno. Saya tidak tahu apakah kita pernah dengar sebuah biografi yang Life of Apollonius of Diana, dan biografi yang lainnya yang biografi kuno ya, Memorabilia dari Xenophon penulisnya. Ini juga berarti bahwa kitab-kitab Injil kanonik tidak bisa ditolak aspek biografi. Saya mengklaim bahwa dokumen ini hanya merupakan propaganda yang tidak memiliki substansi historisnya. Tidak. Aspek historis dari cerita tentang Yesus itu ada dalam kitab. Sebenarnya kitab-kitab Injil kanonik pada dasarnya mau menjawab rasa ingin tahu mengapa orang-orang Kristen pertama begitu gigih mempertahankan Yesus. Mengungkapkan bahwa tentunya lahirnya atau ditulisnya cerita tentang Yesus yang kita kenal sebagai kitab-kitab Injil kanonik itu dasarnya adalah hendak menjawab rasa ingin tahu untuk pertanyaan orang pada waktu itu. Mengapa orang-orang Kristen, mengapa para rasul begitu mewartakan, begitu bersemangat mewartakan Yesus? Siapa sesungguhnya sosok Yesus? Dan untuk menjawab keingintahuan seperti itulah lain kitab-kitab Injil ditulis. Jadi jelas bahwa yang ada dalam kitab-kitab ini kebanyakan adalah apa yang diingat dari pengikut-pengikut dari Yesus yang kemudian menjadi orang-orang Kristen perdana. Satu hal yang kita ingat adalah bahwa kalau sekarang di zaman modern ini ada yang laporan pandangan mata yang disampaikan secara live, ini pasti tidak terjadi pada masa Yesus. Kehidupan Yesus, pekerjaan Yesus, pelayanan Yesus mengalir begitu saja tanpa ada kamera yang menyerotinya, tanpa ada wartawan yang coba yang berupaya untuk mencatat tahap demi tahap, hari demi
hari-hari yang bergulir seiring dengan pekerjaan pelayanan Yesus. Yang ditulis dalam kitab-kitab Injil bukanlah rekaman wartawan, bukanlah rekaman siaran langsung, tapi apa yang bisa diingat oleh mereka yang merupakan saksi mata, saksi telinga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari apa yang ada, kita bisa melihat bahwa ketika menulis, maka para penulis kitab-kitab Injil ini berupaya untuk mengelompokkan bahan-bahan yang tersedia pada mereka. Matius sangat jelas dia mengelompokkan khotbah yang kemudian kita kenal dengan khotbah di atas bukit. Lalu dalam Injil Matius juga ada koleksi dan bahan-bahan perumpamaan. Matius menatanya sedemikian bagus. Dan tentu saja ini dimaksudkan, atau penataan pengelompokan seperti ini dimaksudkan supaya para pembaca, karena ini ada tulisan pasti dibaca ya, supaya para pembaca bisa membacanya dengan mudah. Nah, sekarang kita beralih ke catatan awal dan kita sinoptik. Sudah disebutkan tadi bahwa 3 Injil pertama memiliki cara yang sama, dan tidak sedikit juga mereka memiliki bahan yang sama. Ketiganya bisa ditempatkan secara berdampingan dan bisa dibaca secara paralel. Jadi kita bisa membuat satu halaman kertas dan membaginya dalam 3 kolom. Kolom pertama isi dari Injil Matius, kolom kedua Markus, kolom ketiga Lukas. Sebenarnya secara lengkap sudah ada buku itu. Buku tentang sinopsis kitab-kitab Injil dengan pembagian 3 kolom seperti itu, dan ada bagian-bagian tertentu dimasukkan kolom keempat untuk Injil Yohanes. Dan kalau Bapak Ibu sudah punya buku itu, Bapak Ibu bisa melihat secara jelas di mana letak kesamaan, di mana letak ketidaksamaan antara ketiga kitab Injil. Saya jelaskan kenapa disebut sinoptik. Itu sinoptik itu dari bahasa Yunani sum, dan optik. Saya kira kata optik juga sudah jadi umum sekarang ini, karena ketika kita lihat toko kacamata itu pakai optik melawai, optik apa ya, itu sebetulnya melihat ya. Jadi sinoptik itu sebenarnya bisa melihat secara bersama-sama. Ketiga Injil ini bisa dilihat secara berdampingan, secara bersama-sama, dan bisa diperbandingkan. Ada banyak bahan yang ada dalam Markus, ditemukan juga dalam Matius, dan bila dilihat dalam paralelnya, tambah Matius juga sering meningkat atau memoles gaya bahasa Markus yang memang dalam bahasa Yunaninya kesan agak kasar. Matius coba memperhalusnya. Lukas juga melakukan hal yang sama. Dalam sejumlah bagian, kalimat dan kata dalam ketiga Injil sinoptik ini sama. Nanti kita akan lihat di apa berikutnya, di file berikutnya. Nah, ini keterangan tentang Injil keempat ya, bukan lawan dari Injil sinoptik, bukan lawan sih. Selain dari Injil sinoptik dari Matius, Markus, Lukas, Injil keempat. Kitab Injil menurut Yohanes berbeda dengan Injil sinoptik. Meskipun tentu saja mempertahankan juga struktur dasar Injil, yaitu cerita tentang Yesus. Di dalam Injil keempat ini ada tradisi-tradisi historis yang mungkin saja tidak diketahui atau diabaikan oleh para penulis kitab sinoptik. Kita lihat dalam Injil Yohanes itu unsur dialog itu sangat banyak dan narasinya sangat panjang. Nah, salah satu hal yang ada dalam tradisi historis yang rupanya sedikit disinggung oleh ketiga Injil sinoptik adalah hubungan antara misi Yohanes Pembaptis dengan misi Yesus. Betul memang bahwa akarnya adalah seperti yang ada dalam Injil sinoptik, akan tetapi banyak pakar memandang Injil Yohanes, Injil keempat ini sebagai sejenis meditasi atau refleksi terhadap perkataan dan pekerjaan Yesus serta maknanya yang dikembangkan.
Jadi dari segi sastra, Markus ini telah lebih mengembang, ya, Yohanes ini lebih mengembangkan apa yang ada dalam Injil sinoptik. Refleksi terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus dikembangkan di sana, dan para pakar memang menempatkan kitab keempat ini lebih kemudian waktu penulisannya dari kitab Injil sinoptik. Nah, ini Injil-Injil yang lain, ini yang kita sebutkan tadi dengan Injil-Injil apokrif itu yang sudah disinggung secara selintas tadi. Oke, saya kira kita langsung ke fokus kita dalam studi teologi Perjanjian Baru ini tentu saja bukan pada kitab-kitab yang di luar Perjanjian Baru. Fokus kita adalah pada Injil-Injil kanonik, sinoptik dan Yohanes. Satu catatan tentang ini adalah bahwa sekalipun Matius ditempatkan sebagai kitab pertama dalam Perjanjian Baru, itu tidaklah berarti bahwa kitab ini adalah kitab yang paling dulu ditulis, baik dari keempat Injil maupun dari keseluruhan Perjanjian Baru. Kalau ditanya mengapa Matius ditempatkan lebih dulu dalam kanon Perjanjian Baru kita, maka pandangan umum menyebutkan bahwa alasan mengapa dia ditaruh di awal Perjanjian Baru adalah karena isinya itu lebih dekat ke Yudaisme, ke agama Yahudi. Sehingga Injil Matius ini pas menjadi jembatan antara Yesus dan agama Yahudi. Nah, kedekatan ini antara lain ditandai dengan silsilah Yesus yang ditempatkan pada bagian awal kitab Injil ini. Matius memulai Injilnya dengan silsilah. Dan dalam daftar silsilah itu, tokoh-tokoh Yahudi baik yang sangat terkenal maupun yang barangkali tidak pernah kita dengar namanya muncul. Tapi maksudnya itu adalah dalam rangka mau mendekatkan Yesus, atau mau mengaitkan Yesus, atau mau menunjukkan bahwa Yesus itu terhubung secara erat dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini pengantar kita tentang Injil-Injil sinoptik. Kita akan masuk ke Injil-Injil sinoptik itu mulai dari Matius, lalu Markus. Ya, ini saya hadirkan contoh sinoptik itu dari Matius, Markus, Lukas dengan mengambil cerita transfigurasi Yesus dimuliakan di atas gunung, Matius, Markus, dan Lukas itu ya. Mari kita lihat secara sekilas dulu ya, ketiga ini. Bapak Ibu bisa baca ya, bisa lihat ya. Siapa? Bisa ya, bisa baca. Ya. Pertama, Matius dan Markus itu pilihan kata-katanya dan susunan kalimatnya itu menarik untuk diperhatikan kesamaannya ya. Lukas memakai kata-kata yang tidak persis sama, tapi alur ceritanya dipertahankan. Nah, ini kita lanjut ya, ini hanya salah satu contoh, ada banyak yang seperti ini. Nah, ini saya bilang sebagai masalah sinoptik ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar kata ini yang dalam bahasa Inggrisnya synoptic problems. Jadi ini masalah atau pertanyaan di seputar kitab-kitab sinoptik yang diangkat berdasarkan data bahwa di sana ada banyak kesamaan, tapi juga tidak
sedikit ketidaksamaan. Kita ambil contoh misalnya Markus tidak mempunyai cerita tentang kelahiran dan masa kecil Yesus ya. Itu ada di Matius dan di Lukas. Dan ada hal-hal lain yang tidak sama lainnya juga yang bisa kita temukan. Di balik begitu banyak kesamaan di antara ketiganya. Maka orang memunculkan pertanyaan, mengapa bisa begitu? Mengapa tiga tulisan yang ditulis oleh orang yang berbeda tentang hal yang sama, mempunyai banyak kesamaan, tapi juga tidak sedikit ketidaksamaan. Itu pertanyaan itu yang kemudian disebut dengan synoptic problem. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mengapa itu? Ini ada jawabannya. Jadi saya sebutkan secara singkat saja, tidak usah secara detail ya. Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah asumsi bahwa ada salah satu dari ketiganya yang dipakai oleh dua lainnya sebagai sumber. Jadi ada salah satu dari ketiga kitab Injil, apakah itu Matius atau Markus atau Lukas, yang dipakai sebagai salah satu sumber oleh dua yang lainnya. Nah, kalau Matius yang menjadi sumber berarti sumber bagi Markus dan Lukas. Markus jadi sumbernya berarti sumber bagi Matius dan Lukas. Kalau Lukas menjadi sumbernya berarti sumber bagi Matius dan Markus. Asumsi ini berlanjut dengan mengatakan bahwa dua pengguna sumber itu, entah siapa itu ya, mempunyai satu sumber bersama lainnya. Selain masing-masing mempunyai sumbernya sendiri. Itu asumsinya ya. Nah, terhadap masalah ini dan asumsinya, masalahnya itu ya tadi kenapa bisa sama dan bisa tidak sama, dan asumsinya salah satu menjadi sumber bagi dua yang lain. Dua yang lain itu juga mempunyai sumber bersama dan mempunyai sumber masing-masing. Maka terhadap asumsi itu pada akhirnya disepakati oleh banyak bahwa kitab yang menjadi sumbernya adalah Markus. Itu berarti Matius dan Lukas menggunakan Markus sebagai sumber. Matius dan Lukas sama-sama menggunakan sumber yang sama lainnya. Jadi sebab kalau dicermati ada bahan-bahan yang hanya ada pada Matius dan Lukas dan tidak ada pada Markus. Nah, bahan yang sama pada Matius dan Lukas itu dianggap atau dipandang bersumber dari satu sumber bersama lainnya. Nah, apa nama sumber bersamaan untuk Matius dan Lukas itu? Orang tidak tahu. Lalu untuk mempermudah orang disebutlah Q, yang kependekan dari Quelle, bahasa Jerman katanya. Tapi artinya katanya sumber. Jadi sumber mereka berdua itu adalah sumber Q. Sayangnya jejak sumber Q ini sulit ditemukan. Tapi katanya isinya adalah the sayings of Jesus. Dan dalam banyak hal, saying of Jesus juga banyak ditemukan bersama dalam Matius dan Lukas. Tetapi selain itu, Matius dan Lukas juga punya kekhasan yang masing-masing. Artinya ada bahan yang hanya ada pada Matius, tidak ada pada Markus dan Lukas. Ada bahan yang hanya ada pada Lukas, tidak ada pada Markus dan Matius. Nah, untuk menjawab itu, fungsinya adalah bahwa Matius punya sumber sendiri, Lukas juga punya sumber sendiri. Sumber Matius sendiri itu disingkat itu Matius, dan sumber untuk Lukas sendiri itu disingkat menjadi Lukas. Jadi ceritanya menjadi begini, selain memakai Markus dan Q, Matius dan Lukas juga memakai sumber khusus masing-masing, yaitu M dan L.
Oke, itu sekilas tentang synoptic problem ya. Memang pembahasannya ini agak rinci, agak detail, tapi kita tidak punya waktu untuk itu. Kita terima saja kesepakatan terakhir dengan mengatakan Markus sumber Matius dan Lukas, itu berarti Markus ditulis lebih dulu dari Lukas dan Matius. Tidak mungkin sumber ditulis lebih kemudian ya daripada yang menggunakannya. Pasti yang menggunakannya sudah mempunyai sumber itu sebelum dia menulis. Oke, kita mulai dengan kitab Injil Sinoptik pertama, Matius. Kapan ditulis secara tepat itu sulit menentukan. Berbeda dengan kecenderungan modern yang tidak lupa mencantumkan tanggal atau waktu penulisan. Penulisan pada waktu itu tidak mencantumkan atau tidak terbiasa dengan pola seperti itu. Tapi kemudian orang coba-coba melacak kira secara historis kitab ini diperkirakan ditulis tahun berapa. Ketemuan dan kesepakatan akhir menempatkan kitab ini ditulis pada rentangan waktu 85 sampai 90. Entah kapan dalam rentangan waktu itu. Siapa penulisnya itu juga tidak dicantumkan dalam kitab ini. Berbeda dengan surat-surat Paulus yang mencantumkan nama Paulus, tapi dalam kitab Injil penulisnya tidak menyebutkan siapa dia. Tapi secara tradisional disebutkan penulisnya adalah Matius. Itu yang juga kita warisi kan. Dalam kitab kita, tapi ini memang disebut sebagai Matius. Secara tradisional Matius ini disebutkan sebagai murid Yesus, memungut cukai. Bagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 3 Matius. Tapi sekarang banyak yang berpendapat bahwa penulisnya bisa jadi berdiam kemudian di Antioquia menjelang abad pertama Masehi. Menjelang abad pertama Masehi. Abad pertama Masehi berarti sudah menjelang akhir abad pertama Masehi. Nah itu waktu 85 sampai 90 Masehi itu kan akhir abad pertama Masehi. Kalau Matius yang adalah murid Yesus itu kira-kira ya pada waktu Yesus tampil tahun 30-an Masehi, dia mungkin berumur 30-an sampai 40-an, maka di tahun 85 sampai 90 ini kira-kira umur si Matius ini berapa ya? Bisa jadi 85 sampai 90 juga ya. Ya, perkiraan. Ini perkiraan waktu ini dipakai karena dalam Matius 22 ayat 7. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab boleh bisa intip tentang kejatuhan kota, bukan kota. Nah, kalau apa yang ditunjuk dalam 22 ayat 7 itu adalah kejatuhan Yerusalem yang dalam sejarah terjadi pada tahun 70. Maka Injil Matius ini ditulis sesudah tahun. Sosok Matius ini digambarkan atau dilihat juga adalah orang yang bisa berbahasa dan menggunakan bahasa Yunani secara tertulis dengan baik. Karena bahasa Yunani Injil Matius itu tergolong bagus. Dan pasti penulisnya adalah orang yang bisa berbahasa Yunani dengan baik. Dia juga dilihat dari apa yang ditulis itu punya pengalaman terbiasa dengan lingkungan para rabi. Dan kita tahu salah satu tugas utama dari para rabi itu adalah mengajar. Kita katakan sebelumnya itu para rabi itu adalah penerus Farisi. Nah, kalau benar Markus menjadi salah satu sumber bahan Matius, maka besar kemungkinan penulisnya bukanlah dari kalangan 12 murid. Besar kemungkinan itu. Matius disebutkan dalam kelompok 12 murid, Markus tidak. Mengapa dikatakan seperti ini?
Karena masakan seorang saksi mata, seorang saksi telinga, memakai sumber untuk tulisannya dari seseorang yang bukan saksi mata. Banyak bahan dalam Matius ini paralel dengan apa yang ada dalam Injil Lukas. Karena itu, katakan keduanya menggunakan sumber yang sama, yaitu buki. Ini lagi semakin memperteguh bahwa Matius bergantung pada sumber di luar dirinya. Sepertinya Matius disulit pada masa ketika hubungan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen memanas. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang Kristen itu juga berlatar belakang Yahudi. Dan ini terjadi setelah kehancuran Yerusalem pada tahun Masehi. Di sana orang-orang Kristen dengan latar belakang bukan Yahudi menjaga jarak dengan agama Yahudi. Awalnya mayoritas orang-orang Kristen adalah orang-orang dengan latar belakang Yahudi secara biologis. Tetapi pada akhir abad pertama keadaan berubah. Jumlah orang-orang bukan Yahudi yang bergabung dengan komunitas Kristiani bertambah banyak. Maka Matius mengalamatkan tulisannya ini kepada kedua kelompok Kristen Yahudi dan kelompok Kristen dengan latar belakang bukan Yahudi. Kepada orang-orang Yahudi, Matius, kita pakai Matius ya, sebab kita terima Matius sebagai penulis, kita bikin Matius ya. Kita tidak tulis lagi Injil menurut Matius terlalu panjang ya. Kita singkat saja menjadi Matius dalam kandungan arti Injil menurut Matius. Matius menyatakan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Mesias yang dibuatkan oleh nabi-nabi jauh pada waktu silam. Itu sikap Matius ketika berhadapan dengan orang-orang Kristen dengan latar belakang Yahudi. Tapi kepada orang-orang Kristen dengan latar belakang bukan Yahudi, Matius menyatakan bahwa Taurat dan perjanjian Allah diperluas dan mencakup semua bangsa, tidak hanya sebatas orang Yahudi. Inklusif, universal. Nah, dalam kitab Injil Matius ini, penegasan bahwa Yesus adalah Mesias merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena itu sekali lagi terkait dengan paham, keyakinan, ekspektasi dari orang Yahudi. Matius menekankan bahwa akan ada hukuman bagi orang-orang yang gagal menunjukkan kehidupan sebagaimana yang dituntut di dalam kerajaan surga. Ini sedikit keluar dari paham Yahudi. Karena paham Yahudi yang dituntut dalam hukuman itu adalah orang-orang yang gagal menaati Taurat. Paulus mengembangkannya menjadi orang-orang yang gagal dalam memenuhi tuntutan kehidupan kerajaan surga. Ini dilakukan oleh Paulus dengan berulang-ulang kali menggunakan frasa ratap dan kertak gigi. Saya catat itu, frasa ini digunakan oleh Matius sebanyak 5 kali dalam ayat-ayat yang disebutkan di sana. Yesus dalam Matius ini ya, tidak mengkhianati warisan Yahudi dan Taurat. Tidak berkhianat, tidak melupakan, tidak mengabaikan. Tetapi sebaliknya justru memperluas dan memperdalam sehingga menjadi Taurat untuk semua bangsa. Bukan hanya Taurat untuk Yahudi. Ini diberi penekanan dalam Injil Matius. Ketika Yesus dikatakan sebagai penggenapan terhadap apa yang dibuatkan dalam kitab suci, dan
kitab suci pada waktu itu kita sekarang ini sebutkan sebagai perjanjian lama. Kitab Injil Matius ini dimulai dengan pernyataan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bila dengan bagian awal dari manusia, inilah perubahan Injil Yesus Kristus. Mengawalinya dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilah Yesus yang garis keturunannya ditarik ke atas ke Raja Daud dan ke Abraham nenek moyang merupakan bentuk legitimasi penting pada masa itu bahwa Yesus punya leluhur Yahudi. Dalam silsilah yang disampaikan dalam Injil Matius ini disebutkan nama 4 perempuan. Padahal secara keseluruhan dalam lingkungan masyarakat Yahudi, nama perempuan itu jarang disebutkan, apalagi dalam hal silsilah. Tapi Matius menyebutkan 4 nama perempuan. 1, Tamar. Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Tamar dalam kitab Kejadian 38 ini mungkin Bapak Ibu akan datang pada kesimpulan bahwa secara moral Tamar ini punya kelemahan. Rahab, saya kira juga kita tahu dari cerita dalam kitab Yosua, siapa Rahab ini sebagai pelacur. Ruth, kita tahu Ruth ini sebenarnya bukan orang Yahudi, punya kekurangan dari garis keturunan biologis. Dan istri Uria, kita tahu apa yang kita ada cerita tentang itu juga. Nah, 4 perempuan ini kehidupan mereka dalam cerita Alkitab khususnya Perjanjian Lama secara moral dan etis meragukan. Sebabnya antara lain saya sebutkan tadi siapa Rahab, siapa Tamar, siapa Ruth. Dan ini ketika nama keempat perempuan ini disebutkan itu menjadi catatan penting untuk mengingatkan banyak orang bahwa penggenapan janji Allah tidak sama dan malah bertentangan dengan ekspektasi normal. Orang mungkin beranggapan bahwa mestinya lahir dari sosok-sosok yang tanpa celah paling tidak lelaki-lelaki sejati. Tapi disisipkan nama perempuan-perempuan yang secara etis ini tidak bukan. Tapi Matius mencatatkan yang itu dengan maksud yang saya kira luar biasa dalamnya. Injil Matius lanjut dibingkai oleh 2 perikop yang menunjukkan betapa dekatnya Yesus terhubung dengan Allah. Dibingkai artinya dia buka dan tutup. Coba Ibu Bapak buka Matius 1 ayat 23. Sekilas saja ya. Kemudian intip 28 ayat 18 sampai 20. Allah serta kita. Injil Matius ini adalah Injil tentang Allah beserta kita. Buka dengan penyertaan Allah, tutup dengan Allah beserta kita. Di tengah-tengahnya itu adalah aksi atau akta tentang bagaimana Allah beserta kita. Menarik untuk disimak ini. Cerita yang panjang yang ada di antara 1:23 sampai 12 dan 28:18 itu adalah cerita tentang Allah beserta kita. Nah, yang berikut ini adalah beberapa hal yang boleh kita katakan merupakan, tadi kita juga sudah bicara banyak tentang yang khas dalam kitab Injil ini. Tapi ini yang agak mengemuka ya. 1, yang hanya ada dalam kitab Injil Matius. Kisah tentang kunjungan orang Majus, magi atau orang bijak. Tafsiran terhadap siapa orang Majus ini ada banyak sekali percobaan di sana sini. Dan ini hanya ada di dalam kitab Injil Markus. Orang Majus yang kedatangan
Yesus. Orang menyebutkannya raja, orang menyebutkannya imam, orang menyebutkannya berbagai, orang menyebutkannya 3 orang, tapi sebetulnya tidak disebutkan 3 orang. Tapi ini representasi dari banyak kelompok, dan secara simbolis kedatangan orang Majus ini adalah representasi dari segala kelompok yang datang dengan sukacita menyambut Yesus. Yang kedua, Matius menunjukkan secara khas bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan pelayanan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Itu ada beberapa ayat yang disebutkan di situ. Saya kira kita semua ingat, bilang begini, hal ini terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan atau apa yang dibuatkan. Matius memuat paling banyak koleksi perkataan Yesus dibandingkan dengan Markus dan Lukas. Nah, karena koleksi perkataan itu hadir dalam bentuk pengajaran, Yesus menjadi guru yang hebat yang mengajar umat, dan umat itu dikategorikan sebagai Israel baru. Yang lama itu ada ahli-ahli Taurat, ada rabi-rabi, ada guru-guru yang mengajar Israel. Yesus dihadirkan setara paling tidak sebagai guru yang hebat dan mengajar Israel yang baru. Pengajaran utamanya ada dalam khotbah di bukit yang digabung dalam Matius menjadi pasal 5 sampai 7. Dan fokus dari khotbah di bukit itu adalah kerajaan surga atau kerajaan Allah. Tapi Matius lebih suka memakai kerajaan surga dan indah dan sebutan kerajaan Allah. Katanya sebagai apa ya, sikap toleransi terhadap umat Yahudi yang sangat tidak nyaman dengan nama Allah, jadi diganti dengan surga. Nah, cerita Matius tentang kematian dan kebangkitan Yesus sama dengan yang ada dalam Markus, tetapi Matius mendeskripsikan sejumlah kejadian luar biasa untuk menekankan bahwa kebangkitan Yesus bukanlah peristiwa biasa. Kalau kita punya waktu bisa membandingkan cerita Paskah itu dalam Markus. Matius mendukung hukum Taurat. Dalam khotbah di bukit dia sampaikan. Ini untuk menunjukkan bahwa rencana Allah tidak mungkin digagalkan. Dan bahwa perkataan Yesus tidak akan berlalu dengan begitu. Karena dia tidak berada di luar garis Taurat. Matius menekankan apa artinya murid Yesus, yaitu untuk ketaatan terhadap pengajaran Yesus. Matius menekankan apa artinya menjadi murid Yesus, yang memang menuntut supaya murid itu punya sikap taat terhadap Yesus. Nah, bagi Matius, Yesus bukan hanya menggenapi segala sesuatu yang diyakini dan diharapkan orang-orang Yahudi, tapi berita dan pengajarannya ditujukan untuk semua orang, melampaui ekspektasi Yahudi. Karena kita ingat perintah terakhir Yesus adalah pada para muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kita garis bawahi kapan semua bangsa, bukan hanya satu bangsa. Nah, itu tentang Injil Matius secara sekilas ya, apa yang khas di sana. Kita akan melangkah ke Injil Markus. Kitab Injil menurut Markus, waktu penulisannya yang lebih awal dari Matius, diperkirakan 65 atau 75 Masehi, mungkin juga bisa lebih awal. Siapa penulisnya? Menurut Papias, ini uskup dari Hieropolis yang hidup di tahun, kita sebutkan di situ 60 Masehi. Markus itu adalah interpreter. Saya agak sulit menerjemahkan interpreter ini ya. Dia bukan hanya penerjemah, tapi lebih aktif dari seorang segera menerjemahkannya. Interpreternya Petrus, kali saya pertahankan kata interpreter kali ini yang pakai. Secara tradisional Markus ini diidentifikasi sebagai Yohanes Markus yang disebut dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12 dan seterusnya. Dan yang adalah kemenakan Barnabas seperti yang disebut dalam Kolose 4 ayat 10.
Jika Papias benar bahwa Markus ini dekat dengan Petrus yang berperan sebagai interpreternya, maka Injil Markus ini malah menjadi penting karena dia dekat sekali dengan sosok Yesus historis lewat Petrus yang adalah murid langsung Yesus. Kitab Injil terpendek ini, Markus terpendek ya, hanya siapa ingat berapa pasal Markus? Pasti ingat ya. Diasumsikan sebagai yang tertua dari keempat kitab Injil kanonik. Kita sudah bahas tadi dalam masalah sinoptik ya. Dalam sejarah, Injil Markus pernah dipandang sebagai ringkasan dari Injil Matius. Sekali lagi dalam sejarah ya, yang memang memuat hampir semua bahan yang ada dalam Injil Markus. Tapi sekarang kebanyakan pakar memakai Injil Matius juga kita bahas tadi. Sebaliknya, yaitu Injil Matius sebagai pengembangan terhadap Injil Markus. Jadi bukan Markus ringkasan terhadap Injil Matius, tapi Matius sebagai pengembangan Injil Markus. Begitu juga dengan Lukas. Dengan begitu, ada satu nilai baru untuk kitab Injil Markus ini, yaitu dipandang sebagai yang terdekat dengan masa hidup Yesus historis. Yesus historis itu Yesus sebagaimana dia pernah hidup. Yesus yang tidak ada sekarang ini karena dia sudah di surga, sudah dimuliakan, itu biasa disebut sebagai glorified Jesus. Yang mau dipertentangkan dengan historical Jesus. Apalagi kalau ia dikatakan sebagai interpreter Petrus, maka Markus lebih dekat ke Yesus historis. Ini Markus diakui telah menulis cerita yang tertata baik, yang menjadi kerangka Injil, yang menenun cerita-cerita yang telah didengarnya dalam tradisi. Lalu sudah slide baru, Bu? Ya. Dia menenun cerita-cerita yang telah didengarnya dalam tradisi yang tersedia padanya. Termasuk barangkali dari apa yang dia dengar dari Petrus. Nah, ini yang khas dalam Markus ya. Markus sering menggunakan kata sekra. Itu terjemahan dari kata Yunani eutus. Saya cari, hitung jumlahnya adalah ada 17 kali dalam Injil yang hanya 16 pasal. Kalau di buku rata berarti dalam satu pasal ada 1, sekian kali. Ini maksudnya adalah untuk memberikan keberlangsungan ceritanya. Jadi tidak terhenti, tapi dia melihat cerita sebagai berangkai, tapi berangkai dalam kurun waktu yang tidak lama. Markus mengawali tulisannya dengan mengidentifikasi Yesus sebagai anak Allah. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah yang menggenapkan perjanjian lama pasal 1 ayat 2 dan yang menerima roh pasal 1 ayat 10. Dengan kuasa roh itu Yesus berkonfrontasi dengan setan-setan dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita lihat di 1 ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini juga berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Bagian lanjutnya memperlihatkan makna dari kerajaan itu melalui pelayanan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah akta pengejawantahan dari kerajaan Allah. Markus tidak bercerita tentang kelahiran Yesus. Ini berbeda dengan Matius dan Lukas. Kenapa dia tidak bercerita tentang itu? Kita tidak punya jawaban. Apakah dia mungkin tidak punya bahan untuk itu? Atau dia menganggap yang itu tidak terlalu penting. Yang penting bagaimana Yesus memulai karya pelayanannya dalam rangka mengejawantahkan kerajaan Allah. Markus membingkai narasinya dengan 2 peristiwa utama. Ini saya kira yang kita perhatikannya. Dia membukanya dengan peristiwa baptisan Yesus. Dan sebagaimana kita ingat dalam cerita tentang baptisan Yesus itu disebutkan langit terkoyak dan suara terdengar dari langit yang berkata, inilah anak yang kasihi. Saya kira kita semua ingat. Lalu ditutup dengan kematian Yesus.
Dan dalam peristiwa kematian Yesus itu disebutkan tabir bait Allah terbelah dua. Satu, langit terkoyak. Yang kedua, bait Allah terbelah dua. Terkoyak dan terbelah ini punya makna simbolis sebetulnya dalam teologi Markus. Artinya semua yang ada di antara peristiwa yang dibingkai ini, semua yang ada di antara 1, 10, 11, dan 15, 38, 39 itu menandakan bahwa tindakan Allah yang menjembatani jarak antara surga dan bumi melalui anaknya Yesus Kristus. Baik dengan kuasanya yang menyembuhkan, dan di atas semuanya itu melalui sengsaranya, penderitaannya pada hari-hari terakhir. Kita tahu ya bahwa langit terkoyak, langit itu dengan surga sama sebetulnya ya, kata Yunani. Ketika itu terkoyak, berarti pembeda antara langit dan surga itu telah terjembatani. Tapi bait Allah itu juga adalah pembatas antara imam agung dan imam-imam biasa lainnya, apalagi dengan umat. Ketika itu terkoyak, jurang pemisah, tembok pemisah dijembatani. Karena itu peristiwa yang ada di antara dua bingkai ini mengungkapkan tentang penjembatanan surga dan bumi itu, dan itu dilakukan melalui karya Yesus Kristus. Pola membingkai bahan narasi ini juga sebetulnya terjadi dalam lingkup yang lebih kecil. Tadi kan dari awal sampai di ujung, tapi ini ada dalam skop yang lebih sempit. Contoh yang paling jelas tentang bingkai dalam skop yang lebih kecil ini adalah cerita tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Cerita itu ditutup dengan cerita tentang pohon ara yang tidak berbuah. Apakah bait Allah itu juga sudah jadi tandus? Nah, kedua, bait Allah dan pohon Allah sama-sama tidak berbuah dan karena itu mendapat hukuman. Kemudian kan sesudah bait Allah itu hancur, tidak ada lagi bait Allah baru yang dibangun. Peran bait Allah langsung habis seiring dengan hancurnya bait Allah itu bersama dengan kota Yerusalem di Romawi pada tahun Masehi. Hal ini sepertinya diungkapkan dalam Yeskiel 34, di mana sungai bait Allah merupakan sumber bagi banyak pohon yang berbuah sepanjang tahun. Tapi ketika pohon ara tidak berbuah, itu berarti sungai yang ada di sana tidak mengalir dengan baik sehingga pohon tidak menghasilkan buah. Suatu sinisme yang hebat ya, untuk simbolisasi dari kesetiaan umat lewat bait Allah. Paruh pertama kitab Injil Markus sampai pasal 8 ya, berdirikan serangkaian cerita tentang kemenangan Yesus atas kuasa jahat yang hadir dalam wujud rasuk setan, penyakit, badai di laut. Dan Yesus berbicara kepada badai sama seperti dia berbicara kepada roh jahat, karena di sana pakai menghardik. Itu kata yang dipakai untuk roh jahat, tapi juga untuk badai di laut. Di dalam paruh pertama ini juga tantangan dari pemimpin agama terhadap Yesus. Juga tantangan dari murid-murid sendiri yang mencapai klimaksnya di Kaisarea Filipi ketika Petrus menyebutnya sebagai Mesias. Yesus menjelaskan jalan kemesiasannya, yaitu bahwa ia harus ditolak dan menderita, dan Petrus terdiam, kemudian disebutnya sebagai iblis. Jadi penantang Yesus bukan hanya pemimpin agama, tapi juga dari lingkup kelompok kecilnya. Paruh kedua berisikan kisah yang semakin memilukan mulai pasal 9 terkait dengan perjalanan Yesus menuju ke penolakan terhadap dirinya dan berujung pada kematiannya. Di sini peristiwa transfigurasi pasal 9 ya. Yesus dipermuliakan, Yesus berubah wujud, memberi pengasahan bahwa ia adalah anak Allah. Dan bahwa semua terjadi padanya sesuai dengan kehendak Allah. Dalam kita ingat apa yang terjadi di atas gunung itu, Yesus berubah wajah. Nah ini yang terakhir
eh, saya ingin ada satu isu dalam Injil Markus yang disebut dengan rahasia mesianik secret. Mana yang dikatakan dilakukan Yesus membuat banyak orang terkagum-kagum untuk kemudian berpikir bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Tetapi dalam Markus, Yesus sepertinya berhati-hati dengan ini. Sebab gelar atau sebutan ini bisa saja disalahartikan. Kehati-hatian Yesus terkait dengan gelar Mesias ini disebut sebagai rahasia mesianik yang begitu dominan dalam kitab Markus. Kepada seorang yang berpenyakit kusta yang baru saja disembuhkan, Yesus berkata, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun juga. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai mereka. Saya juga memperhatikan bahwa jawaban Yesus terhadap Petrus pada waktu dia menyebut Yesus itu adalah Mesias. Bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan menjauhkan kepada siapapun tentang dia. Yesus merahasiakan kemesiasannya. Ini tema dalam Markus. Larangan Yesus ini menyatakan bahwa ia mencegah terjadinya interpretasi keliru terkait hubungannya dengan Allah. Daripada mengidentifikasi dirinya dengan sosok Mesias yang bisa dimengerti macam-macam, Yesus lebih suka memakai sebutan anak manusia, gelar untuk dirinya sendiri, untuk menunjuk kepada perannya bukan sebagai sosok supernatural seperti malaikat, melainkan sebagai sosok yang sama dengan semua manusia, bisa mati dan nantinya akan dibenarkan Allah sebagaimana dijelaskan dalam Daniel 7 Apokalipsis. Markus 13 sering disebut sebagai Apokalipsis Markus. Karena di sana rencana Allah disingkap. Rencana Allah hanya diberitakan kepada pengikut-pengikut Yesus. Lagi-lagi secret, mesianik secret. Sedangkan kepada orang-orang lain segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang menurut saya yang bisa atau perlu kita tampilkan sebagai yang khas untuk dua kitab Injil sinoptik pertama. Dengan begini saya selesai dengan dua kitab Injil sinoptik ini. Minggu depan sinoptik yang ketiga Lukas. Tapi sebelum minggu depan kita bukan hari Kamis ya, hari Rabu ya. Iya benar Bapak Ibu, terkait Kamisnya itu 17 Agustus. Ya, akan butir. Saya harap kita mana yang khas pada Matius dan yang khas pada Markus ya. Iya benar. Sebab kalau sama semuanya, kenapa mesti ada dua ya? Ya. Oke, Bu Tio. Ya, terima kasih Pak Wenas. Teman-teman, Bapak Ibu, ini sudah pukul 21 ya. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan? Terima kasih Pak. Ada banyak. Dari Pak Amran nih Pak. Ya. Oh iya. Dapat terima kasih untuk Pak Wenas semakin menambah pemahaman dan pengetahuan tentang Injil. Ya. Injil adalah kabar baik tentang Yesus yang pada kita dihadirkan lewat 4 versi. Ada lagi, Bu? Ini ada Pak dari Pak Nova, Stefanus Pak Nova ya. Selamat malam Pak, ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, cara Matius menulis kisah Yesus sangat kental dengan konfrontasi Yesus dengan kaum Farisi atau ahli Taurat. Mengapa Matius memilih cara penyajian yang demikian? Pertanyaan kedua, agak sedikit menyeberang, apakah kitab sinoptik ini juga dipakai sebagai referensi oleh Paulus dan rasul lainnya dalam pekabaran Injilnya? Oke, saya menjawab yang kedua dulu ya.
Paulus menulis lebih dulu dari Injil. Injil ditulis kemudian dari surat-surat Paulus. Ya, saya kira jawabannya ada di sana ya. Kalau Paulus ada singgungan terhadap peristiwa Yesus, saya kira itu lebih ke tradisi-tradisi lisan, bukan dari Injil tertulis. Konfrontasi Yesus dengan Farisi itu terjadi karena niat atau maksud Matius itu lebih terarah kepada Israel yang baru. Gitu ya. Israel baru bukan berarti ya. Israel yang Israel kerajaan surga itu bukan Israel ibadah korban. Bukan Israel yang berpusat pada korban untuk pengampunan dosa itu, tapi Israel yang berpusat pada apa yang dilakukan oleh Yesus. Konfrontasi itu ada dalam rangka itu, Pak. Oke, Pak. Iya Pak, ini tadi ada yang kelewat Pak. Terima kasih untuk Pak Nova. Ini ada pertanyaan dari Kak Nina. Apa alasan peletakan urutan kitab-kitab Injil? Tadi Bapak sudah jelaskan kenapa Matius di awal. Namun apa alasan peletakan kitab-kitab selanjutnya? Apa alasan kitab Injil? Kenapa, Bu? Iya tadi kan Bapak sudah jelaskan mengenai kenapa Matius di awal. Tapi alasan untuk letakkan kitab-kitab mungkin Matius, Markus, Yohanes gitu. Lukas, Yohanes, kenapa seperti itu? Kenapa enggak letakannya yang 3 yang lainnya itu seperti itu? Saya ini soal kanonisasi ya. Salah satu patokan lagi munculnya urutan seperti ini katanya adalah bukan frekuensi ya, tapi waktu itu kan sudah ada banyak jemaat ya. Gereja mula-mula itu kan sudah ada di mana-mana kan. Jadi ada semacam riset atau apa begitu. Kitab-kitab paling banyak digunakan di banyak jemaat. Nah, jadi mungkin dari segi perhitungan bisa jadi Markus lebih sering dipakai dibandingkan dengan Lukas. Lebih banyak digunakan atau lebih banyak jemaat mula-mula yang menggunakannya. Itu bisa jadi menjadi satu alasan. Yang kedua, pertimbangannya mungkin adalah karena Markus itu lebih simpel dibandingkan dengan Lukas. Tapi orang tidak selama ini tidak banyak berbicara atau bertanya tentang urutan itu. Yang bertanya banyak adalah tentang kenapa harus Matius kalau memang Markus yang lebih dulu kan ditulis. Kenapa harus Matius yang ada di depan? Jawabannya adalah seperti itu karena dia lebih dekat kepada untuk menyambung hubungan antara Yesus dan Yahudi. Tapi orang tidak bertanya kenapa Markus tidak di depan. Ya karena dia kalah pamor dengan penekanan Matius yang ke Yahudi itu. Untuk selanjutnya kenapa Lukas lebih kemudian dari Markus, orang tidak terlalu dengan situasi itu. Kalau Yohanes ditempatkan di akhir, ya memang karena dia dari segi usia penulisan jauh lebih kemudian. Oke, Bu. Itu Bu Nita yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Wenas. Ada lagi? Saya sih usul begini, ya. Kalau di GKI Kota Wisata itu ada program baca Alkitab dari pasal 1 setiap kitab sampai akhir ya. Ada kan? Sepertinya ada Pak. Benar Pak. Ya. Ada Pak. Itu dilakukan karena dulunya ketika Matius menulis, juga Paulus menulis, mereka itu tidak menulis dengan pasal 1 ayat 1 kan. Itu ditulis tanpa angka kan, langsung
inilah permulaan itu tanpa ada angka, tanpa. Jadi itu ditulis dari awal sampai akhir. Apa dengan kita menulis cerita sekarang ini kan tidak membaginya pada pasal kan. Kadang-kadang pembagian pasal dan ayat kita itu bisa memutuskan hubungan apa yang ada dalam cerita itu kan. Karena kalau kita membaca itu secara lengkap, abaikan ayatnya, abaikan apalagi perikopnya ya. Tapi itu misalnya, ya kalau ibu menulis kan nyambung begitu, tidak mulai pasal 1, kecuali menulis disertasi atau skripsi ya, bab 1. Tapi ini narasi begitu kan tidak dibuat. Itu pasalan dan pengayatan itu kan terjadi jauh di kemudian hari. Ketika kitab suci itu sudah digunakan secara intensif oleh penggunanya. Tapi pada awalnya ketika ditulis tidak ada pemisahan pasal dan ayat seperti itu. Jadi saya usul kalau baca ini Matius ulangin sampai beberapa kali kan. Baca dari 1 sampai akhir. Oke, Bu. Terima kasih Pak Wenas. Gimana Bapak Ibu? Masih ada lagi yang mau bertanya? Sebelumnya saya kembali menyampaikan untuk Kutahu ketiga minggu depan dilaksanakannya bukan hari Kamis ya, tetapi hari Rabu di jam yang sama. Ya, itu pembahasannya mengenai Injil-Injil Sinoptik 2. Ya itu jadi ya. Lukas, Yohanes dan Kisah Para Rasul. Kisah ya. Dan berikut surat Paulus itu juga lumayan panjang. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya Pak ya. Mungkin malam hari ini Kutahu yang kedua cukup demikian. Tadi ada banyak hal sih ya. Jadi keterkaitan, perbedaan asal apa maksudnya latar belakang ya. Dan kayaknya satu sama lain itu ada yang satu bersumber dari yang lain seperti itu, satu menjadi sumber yang lain, dan ada kesamaan dan ada yang saling melengkapi seperti itu ya. Kayaknya pengetahuan saya tadi mengenai hal itu ya, mungkin lebih. Demikian Bapak Ibu, mungkin minta tolong Pak Wenas bisa kembali tutup dalam doa ya Pak ya. Ya, sudah ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sungguh banyak yang ingin kami ketahui tentang Engkau. Sumber yang ada pada kami akui sangat terbatas. Kami rindu untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dari kami. Sekali lagi, sumber bagi kami yang tersedia punya keterbatasan. Dan yang ada pada kami itu juga tidak mudah bagi kami untuk memahaminya. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja, dan lewat Roh Kudus-Mu kiranya kami semua boleh dicerahkan. Kami rindu untuk tahu apa yang Tuhan mau dari kami, siapapun kami. Kami syukuri ya Tuhan bahwa selalu tersedia bagi kami kesempatan untuk boleh belajar tentang Engkau. Biarlah nalar kami berjalan, biarlah pikiran kami terbuka, dan biarlah hati kami juga dilapangkan, supaya kerinduan kami untuk belajar tentang Engkau dan upaya kami untuk bisa melakukannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan malam ini boleh belajar bersama-sama dengan teman-teman di GKI Kota Wisata. Kami sudah manfaatkan waktu yang disediakan bagi kami dan waktu itu adalah anugerah. Terima kasih ya Tuhan untuk teman-teman di Kota Wisata yang sudah dengan sukacita mengatur sampai terselenggaranya pertemuan kami yang kedua. Berharap kami semua akan tetap sehat. Akan boleh berjumpa lagi di pertemuan kami yang ketiga nanti. Sementara itu kami serahkan tidur kami malam ini ke dalam penjagaan Tuhan. Lindungi kami,
hindarkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Berkati kami, berkati seisi rumah kami, berkati seisi jemaat kami, berkati semua orang yang kami sayangi, yang jauh dari kami, keluarga kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus dan terpujilah nama. Amin.